Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak Bapak semua? Baik. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini seperti biasa kita belajar agama Islam ya, dengan materi yang masih sama ya, materi bulan Ramadan yang indah dengan subtema yaitu hikmah atau manfaat daripada bulan Ramadan. Ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lewat? Ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lewat tentang ada 3 kemarin itu, ada 3 apa itu? Amalan yang diperbanyak di bulan Ramadan. Amalan yang diperbanyak di bulan Ramadan. Siapa yang ingat berapa 3 amalan yang diperbanyak di bulan Ramadan kemarin? Tarawih, tadarus Al-Quran sama memperbanyak sedekah. Iya. Iya, bagus sekali ya. Dia ada 3 amalan yang diperbanyak di bulan Ramadan. Yang pertama apa tadi kata kawan kalian? Ya, yang kedua, yang ketiga, iya, iya, itulah dia 3 amalan yang diperbanyak di bulan. Nah, materi kali ini adalah hikmah daripada bulan Ramadan atau manfaat dari Ramadan itu. Itulah materi kita pada hari ini, ya. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah ingin mengetahui apa manfaat daripada bulan Ramadan itu. Sebagai indikatornya nanti bahwa anak-anak Bapak bisa menyimpulkan manfaat daripada bulan Ramadan itu. Itu indikatornya. Tujuannya adalah anak-anakku semua bisa menyimpulkan apa-apa saja manfaat yang bisa diambil daripada bulan Ramadan itu. Nah, untuk mendapatkan berkah daripada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, maka di sini ya kita berdoa seperti biasa ya, berdoa untuk hal ini ya akan dibawakan oleh anak kami Ridwan untuk membawakan doa ke depan dipimpin ya supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah. Oke, kepada anak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke, terima kasih kepada anak kami ya yang telah memimpin doa. Seperti biasa ya nak ya, sebelum kita pembelajaran itu biasanya ada literasi yang membaca selama 5 menit ya. Nah, kalian baca dia tentang manfaat daripada bulan Ramadan ya. Manfaat daripada bulan Ramadan itu kalian baca ya selama 5 menit.
dalam pembelajaran kali ini ya. Seperti biasa ya, untuk mengawali materi akan Bapak tayangkan sebuah video ya yang berupa materi kita ya. Diamati ya, amatilah video berikut. Pada kesempatan kali ini kita mengambil pelajaran tentang gorengan. Lalu kita selanjutnya yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sebagai manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan. Selanjutnya yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, bermain bola harus juga sabar hati. Bukan manusia kali ini harus sabar, tapi juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi yang jujur bersabar. Oke, cukup sekian pelajaran telah pelajari, bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa. Oke anak, dari video itu kita dapat menangkap ada 5 manfaat daripada bulan Ramadan. Yang pertama, Ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran. Menangkap rasa kasih sayang. Sehat jasmani dan rohani. ya bagus ya nak ya. Oke lanjut, satu lagi. Puasa dapat membentuk sikap sabar. Sikap sabar adalah sikap utama untuk sukses. Oke ya, bagus ya nak, dijelaskannya ya. Yang kelima itu ya, melatih kesabaran. Sebagai penguatan pada materi kali ini, di sini Bapak akan terangkan kembali ya. Kalian lihat di amati di papan tulis itu ada slide ya berupa materi PowerPoint. Manfaat puasa Ramadan itu yang pertama apa? Ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Ya, di situ ada ayat Al-Qur'an. Terbaca. La in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, itu dia. Artinya apa? Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kau bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Oke, bagus ya. Itu dia ya.
bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu pun Allah akan tambah. Kalau kita kufur, artinya kita ingkari. Misalnya, contohnya apa kalau kita bersyukur itu? Ya, dengan sholat. Apalagi? Mengaji. Iya, apalagi? Bersedekah. Iya, apalagi? Coba, ungkapan rasa syukur itu apa saja? Coba. Sholat. Oke. Iya, apalagi? Sedekah. Iya, apalagi? Iya, itulah sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, itulah manfaat yang pertama. Ya, dari Ramadan itu kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Bahwasanya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan. Iya. Masih banyak orang yang tidak bisa dengan jumpa dengan Ramadan itu kan, karena mereka sudah meninggal. Iya. Oke, manfaat yang kedua. Ini dia, melatih kejujuran. Ya, melatih kejujuran itu maksudnya apa? Iya. Jujur ya. Artinya kita jujur, misalnya ditanya si Cahya pulang sekolah, dia akan masih puasa Cahya? Masih mak, padahal dia sudah batal. Itu namanya tidak jujur. Kalau orang jujur itu dia mengatakan sudah batal kau Cahya, sudah mak, nggak tahan aku tadi. Itu harus jujur, ya. Tapi alangkah lebih bagusnya kita tahan berpuasa. Ini yang kedua ya, melatih kejujuran. Ini yang ketiga, apa? Iya, menanamkan kasih sayang, nggak boleh pilih-pilih kawan, ya. Itu dia, nggak boleh kita nak pilih-pilih kawan. Semua namanya manusia itu berkawan, ya. Apalagi kalau kalian kita sudah mati nggak ada kawannya, kawannya cuma cacingnya, ya kan? Hanya kawan-kawan dekat kita, kerabat-kerabat kitanya yang ikut melayat ke tempat kita. Kalau kita jahat, nggak akan ada yang mau melayat ke tempat kita. Ya, makanya kita nggak boleh milih-milih kawan. Ya, itu berdosa kalau kita memilih-milih kawan. Ya, dengan berpuasa maka kita dapat merasakan ya. Kemudian yang keempat, ini dia manfaatnya. Ya, sehat jasmani rohani, kata Rasul, sumu tasuh. Berpuasalah iya agar kalian sehat. Ya, puasa itu bukan menjadikan kita sakit, tapi makin sehat. Coba kalian lihat, orang mau operasi saja itu disuruh berpuasa dulu, ya kan? Berpuasa dulu, nggak boleh makan. Kalau orang mau operasi, maka sebenarnya kalau kita berpuasa betul-betul itu menjadikan kita sehat. Nah, yang terakhir ini dia ya manfaatnya, melatih kesabaran. Ya, puasa itu dapat membentuk sikap sabar. Sikap sabar juga ya, sikap utama orang sukses. Kalau kita ingin menjadi seorang misalnya polisi, harus sabar. Nggak ada orang langsung bisa jadi polisi kalau dia tidak sabar. Artinya latihan berkali-kali, latihan terus menerus, ya kan? Nggak ada orang langsung, oh aku jadi polisi, langsung jadi polisi. Enggak, aku mau jadi seorang dokter, langsung jadi dokter. Enggak, kita harus sabar dulu, belajar, ya kan? Kuliah, sakit-sakit, ya kan? Orang kuliah itu kos, jauh dari orang tua, ya kan? Mana ada dokter itu yang kuliahnya dekat sama orang tua? Di sini pun ada kuliah kedokteran. Paling dekat mana? Medan. Kalau yang di sini ada nggak dokter itu?
paling tidaknya harus kuliah di Medan, jauh sama orang tua. Kita mau jadi tentara, harus jauh dari orang tua. Dia selamatkan, bangun pagi. Ya kalau enggak telat kita dihukum. Itulah puasa itu melatih kesabaran. Jadi kalau orang habis puasa nggak sabar juga, berarti puasanya itu belum betul. Masih ecek-ecek, nah, kata orangnya kan? Ecek-ecek puasanya. Oke. Jadi untuk refreshing kita, ya, kita melakukan apa dulu? Kayak kemarin itu kan, tepuk rukun Islam. Masih ada yang ingat? Ya? Coba 1, 2, 3. Tepuk rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, Puasa. yang keempat, zakat. Yang kelima, naik haji. Nah, itu dia ya. Oke. Jadi itu. Nah, ini termasuk tepuk rukun Islam itu berpuasa di bulan Ramadan. Ini termasuk. Ya, termasuk dia tepuk rukun Islam itu tadi. Jadi puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Puasa rukun Islam keempat. Mana? Rukun Islam yang ketiga. Oke ya. Ada yang ketiga, ada yang keempat. Saja materi kita, nah inilah yang bisa kita ambil. Insya Allah aku harus selalu bersyukur kepada Allah. Ya. Insya Allah aku selalu jujur dan sabar. Mana jujur itu maksudnya? Iya, tidak boleh berbohong. Siapa bohong? Giginya ompong. Yang giginya ompong berarti suka bohong. Si Ridwan, giginya ompong. Ya, nggak boleh kita berbohong. Ya, kita harus selalu jujur. Ya. Itulah materi kita pada hari ini. Ya, nah. Seperti yang Bapak bilang tadi, kita di sini akan diskusi, ya. Tolong dibentuk diskusi yang sudah Bapak apakan tadi. Coba apa manfaat daripada bulan? Coba kalian jelaskan, ya, manfaat daripada yang ini berdasarkan kesehatan. Ini dia. Menurut kalian kalau puasanya Sirina itu bermanfaat atau tidak? Itu untuk kelas kelompok 2 ya. Kalau yang kelompok 1 yang ini, nah ya, yang kelompok 2 Sirina itu selalu terlambat. Ini salah satu terapi menentukan berapa gaya prinsip kesehatan. Berdasarkan uraian di atas, salah satu manfaat puasa itu sebenarnya apa gitu? Berdasarkan uraian itu menurut kalian apa? Dan buat alasannya. Paham? Pahamnya kalian? Nah, di sini ada materi yang harus kalian diskusikan, ya, di mana di sini sudah Bapak bagi 2 kelompok diskusi, di mana diskusi di sini sudah ada 2 materi yang Bapak bagi. Nah, silakan kepada anak-anak kami untuk mendiskusikan masalah yang ada di layar yang Bapak tampilkan itu. Coba kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya. Saya tidak pahala. Sehat jasmani dan rohani.
Oke anak-anak, nanti ya setelah presentasi ya nanti kelompok 1 bertanya nanti kepada kelompok 2. Kelompok 2 nanti menanyakan kepada kelompok 1. Ya begitu ya. Jadi siapkan pertanyaan masing-masing mengenai nanti apa yang dipaparkan oleh kelompok 1 atau kelompok 2. Coba kelompok 1 yang menanyakan masalah ini. Buat pertanyaan masing-masing. Ya, buat di buku masing-masing. Oke, nanti kelompok 1 membuat pertanyaan untuk kelompok 2. Jadi untuk kelompok 2 nanti membuat pertanyaan kepada kelompok 1 ya. Siapkan pertanyaannya ya mengenai bahasan mereka. Tiga dengan siswa ke depan wakili kelompok yang nanti. Saya ada pertanyaan siswa sama siapa? Maka boleh kawannya nanti menanggapi ya. Yang lainnya boleh memberikan tanggapan. Oke, kepada anak kami, ayo. Tiga dengarkan kawannya. Kesimpulannya apa? Jawaban dari materi yang telah diskusikan. Oke, bagaimana tanggapan dari kelompok? Puasa memiliki manfaat yang supaya sehat dan tidak sakit lagi. Secara rutin dilakukan oleh umat. Berdasarkan uraian di atas, salah satu manfaat puasa adalah melatih kejujuran. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke. Ya, bagus ya. Ini persilakan anak-anak kembali ke tempat. Ya, sini aja. Oke, kita lanjutkan kelompok 2. Penampilan dari kelompok 2 ya. Pada kelompok 2 diwakili oleh anak kami Siti Budi dan Siti Ridwan. Presentasikanlah hasil diskusi kalian. Hasil diskusi dari kelompok 2 adalah hukum puasa lima. Hukumnya adalah karena tidak berbohong. Hukumnya adalah sah tapi tidak berpahala. Oke, bagus. Kalau ada pertanyaan dari kelompok 1, silakan tanyakan kepada kelompok 2. Apa alasan Rina saat terlambat? Karena dia malas bersekolah. Kenapa Rina malas bersekolah? Kenapa Rina malas bersekolah? Apakah puasa Rina sah? Pertanyaan dari kawan itu bagaimana menurut? Jadi, oke, yang lain kayak mana? Kelompok 2. Oke, ya bagus. Ya sah dia tapi tidak berpahala. Oke, lanjut Sinaswa. Dapat tentang hukum puasa Rina. Karena dia malas bersekolah. Oke anak,
apa yang disampaikan oleh kelompok 2 itu betul, bahwasanya puasa Sirina itu sah, tapi tidak berpahala atau nilainya berkurang. Oke ya, paham ya? Jadi pada kelompok 2 kami persilakan duduk kembali ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, sebelum kita masuk kepada materi penutup ya. Coba ada yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada hari ini? Oke, bagus. Ada lagi yang lebih apa? Masih belum pas. Manfaat bulan Ramadan. Ya, coba sebutkan. Ungkapan rasa syukur kepada Allah. Oke. Melatih kejujuran. Melatih kesabaran. Oke. Lagi. Sehat jasmani dan rohani. Oke, yang terakhir apa? Sehat jasmani dan rohani. Oke. Coba sekarang si Naswa dulu menyimpulkan materi ke depan. Coba menyimpulkan apa materi yang kita pelajari pada hari ini. Tentang manfaat bulan Ramadan Caranya dan caranya. satu apa? Ungkapan. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, melatih kejujuran. Ketiga, menanam kasih sayang. Sehat jasmani dan rohani. Kelima, melatih kejujuran. Oke. Nah sekarang, oke kembali. Oke, sama-sama kita sekarang menyimpulkan materi secara bersama-sama. Ayo, coba. Kesimpulan materi kita pada hari ini adalah apa? Manfaat. Ada berapa manfaatnya? 5. Yang pertama. Kedua. Ketiga. Keempat. 5. Nah, itulah dia manfaat daripada bulan Ramadan. Ada yang nggak paham? Masih ada yang kurang paham? Sudah paham semua? Oke, karena sudah paham semua anak-anakku sekalian, ya. Coba nanti di rumah kalian kerjakan latihan ya, halaman 35. Kalian lihat nanti di situ ada latihan ya, latihan usaha. Oke, anakku ya. Oke, anakku ya. Jadi mungkin demikianlah materi kita pada hari ini. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini menambah ilmu pengetahuan bagi kita dan bermanfaat untuk kita. Maka seperti biasa karena